Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul peran media sosial dalam membangun kepercayaan publik selama krisis. Saya sendiri, Marsha Aulia, sebagai moderator dengan nomor absen 1. Langsung saja kita akan mulai presentasi kali ini. Baik, saya Sylviawati dengan nomor absen 08 akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah kami. Perkembangan teknologi digital dan juga maraknya penggunaan media sosial itu mengubah cara masyarakat untuk mengakses informasi. Kemudian penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok itu tidak hanya sebagai sarana komunikasi atau sebagai tempat hiburan saja, tetapi juga sebagai sumber utama untuk kita mengakses informasi. Karena kecepatan penyebaran informasi melalui platform ini itu lebih cepat dibandingkan kayak media tradisional seperti televisi ataupun surat kabar. Tapi di balik keunggulan tersebut, media sosial itu juga membawa tantangan serius seperti kayak kredibilitas informasinya dan juga pembentukan kepercayaan publik. Kemudian, krisis itu seringkali menciptakan ketidakpastian ataupun kepanikan di kalangan masyarakat. Contohnya nih, kayak terjadi selama pandemi COVID, yang dimana hoaks mengenai vaksin, metode pengobatan, dan juga kebijakan pemerintah itu menyebar luas di platform digital. Dan hal tersebut menyebabkan penolakan terhadap protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Namun, efektivitas media sosial itu sebagai alat komunikasi krisis sangat bergantung pada bagaimana informasi itu dikelola oleh mereka yang menyebarkan informasi. Oleh karena itu, kayak kita tuh memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi di media sosial selama krisis. Berdasarkan dari latar belakang yang saya paparkan tadi, makalah kami ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam membangun kepercayaan publik selama krisis, kemudian mengidentifikasi tantangan yang muncul, dan yang terakhir adalah untuk mengeksplorasi strategi komunikasi yang efektif untuk meminimalkan disinformasi. Nama saya Nadila Audifa Santika dengan nomor absen 52 dengan NIM 220240257 dari kelas 6B ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Media Sosial dalam Membangun Kepercayaan Publik Selama Krisis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian daripada media sosial. Media sosial adalah platform yang berbasis teknologi digital yang memungkinkan kita untuk membuat, berbagi, dan juga bertukar informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, hingga audio melalui internet. Nah, berbeda daripada media tradisional yang bersifat satu arah, sedangkan media itu bersifat dua arah dan juga interaktif. Contoh platform populer pada saat ini yaitu ada Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan juga banyak aplikasi lainnya. Nah, semua platform ini tuh mendukung komunikasi instan dan juga koneksi sosial secara global. Media sosial juga mempunyai 5 ciri utamanya. Yang pertama itu adalah partisipasi aktif karena pengguna itu bisa menciptakan dan menyebarkan konten. Yang kedua itu konektivitas yang tinggi yang dapat menghubungkan orang lintas dunia, misalnya videonya itu bersifat internasional. Yang ketiga akses yang luas. Yang keempat berbasis komunitas. Yang kelima juga cepat menyebarkan informasi, bahkan bisa viral dalam hitungan menit. Nah, selanjutnya juga dalam bidang sosial dan politik, media sosial menjadi alat yang penting untuk menyuarakan opini, membentuk pandangan publik, hingga mengerahkan aksi bersama. Tapi di sisi lain juga muncul beberapa tantangan seperti hoax, cyberbullying, dan juga pelanggaran privat. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami dan menggunakan media sosial itu secara bijak dan juga menggunakan literasi digital dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Andini dengan nomor absen 34. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi krisis dan isu. Krisis adalah suatu keadaan atau situasi yang mengancam stabilitas, reputasi, atau keberlangsungan hidup suatu organisasi, individu, atau masyarakat secara mendadak dan signifikan. Krisis biasanya membutuhkan penanganan segera dan tepat karena dampaknya bisa sangat merugikan. Ciri-ciri krisis yaitu yang pertama ada terjadi secara tiba-tiba atau tidak terduga, yang kedua menimbulkan tekanan besar, yang ketiga mengganggu operasional atau reputasi, yang keempat butuh keputusan cepat dan tindakan tanggap darurat, yang kelima potensi dampak besar terhadap pihak internal dan eksternal. Contoh dari krisis adalah bencana alam, kebocoran data perusahaan,
kecelakaan fatal di tempat kerja, dan lain-lain. Lalu, ada isu. Isu adalah permasalahan atau topik yang sedang menjadi perhatian dan dibicarakan oleh publik dan kelompok tertentu yang bisa berkembang menjadi krisis jika tidak dikelola dengan baik. Ciri-ciri isu ada 4. Yang pertama, masih bisa dikendalikan atau dikelola. Yang kedua, muncul secara bertahap. Yang ketiga, menimbulkan perbedaan atau perhatian. Yang kelima, memberi waktu bagi organisasi untuk mengambil langkah pencegahan. Nah, contoh dari isu adalah keluhan pelanggan di media sosial, rumor negatif tentang perusahaan, penundaan produk, penyataan kontroversial dari pejabat publik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai hubungan antara media sosial dan krisis dalam konteks kepercayaan publik. Kini, media sosial menjadi alat utama dalam bertukar informasi dan berinteraksi, terutama saat terjadi krisis. Nah, dalam situasi seperti bencana, pandemi, atau konflik, media sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik kepada pihak yang berwenang. Media sosial itu juga mempunyai 5 peran penting sewaktu terjadinya krisis. Yang pertama itu dapat menjadi alat komunikasi yang cepat. Jadi informasi penting seperti update situasi atau arahan bisa langsung disebar ke banyak orang. Yang kedua itu membuat masyarakat itu ikut terlibat. Jadi masyarakat itu bisa ikut berkomentar, mengeluh, atau menceritakan pengalaman pribadi mereka sendiri. Yang ketiga adalah membentuk citra lembaga. Kalau misalnya lembaganya aktif dan cepat tanggap, orang jadi lebih percaya kepada lembaga tersebut. Yang keempat ada membantu melawan hoaks. Jadi media sosial bisa dipakai untuk klarifikasi dan juga untuk meluruskan informasi yang salah. Yang terakhir ada membangun rasa kebersamaan. Nah, lewat hashtag, kampanye, atau bahkan donasi, kita bisa saling mendukung dan menunjukkan solidaritas kita bersama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya media sosial dalam komunikasi krisis. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, peran media sosial sebagai alat komunikasi sangat penting dalam menangani krisis di dalam organisasi. Media sosial memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik. Salah satu tujuannya adalah untuk memenangkan emosi dan mengurangi ketakutan dengan memberikan informasi yang jelas dan memberikan arahan yang tepat. Dalam situasi krisis, penting bagi organisasi untuk mempertahankan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Dengan menggunakan media sosial, organisasi dapat merespon pertanyaan dan keluhan pelanggan secara langsung, memberikan penjelasan dan menawarkan solusi. Salah satu tujuan jangka panjang dari penggunaan media sosial dalam krisis adalah untuk mengurangi dampak dari reputasi dan kinerja organisasi dengan memberikan tanggapan yang cepat dan efektif. Organisasi dapat mengurangi resiko kerugian yang lebih besar. Perkenalkan, saya Rara Gebrina Rizky dengan NIM 2202491. Baik, saat krisis terjadi, yang paling dibutuhkan masyarakat itu adalah kepercayaan. Nah, disinilah peran media sosial jadi sangat penting, bukan cuma sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dan juga publik. Ada 3 teori yang bisa kita lakukan untuk memahami hal krisis ini. Yang pertama, itu teori SCCT atau Situational Crisis Communication Theory. Teori ini yang menekankan bahwa setiap krisis itu berbeda, jadi cara menanggapinya berbeda pula. Media sosial itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan klarifikasi, permintaan maaf, dan menunjukkan empati secara cepat. Dan teori yang kedua, itu ada teori komunikasi dialogis. Di sini, komunikasi bukan sekedar menyampaikan, tapi juga mendengar dan melibatkan publik dalam percakapan yang terbuka. Media sosial itu mendukung dialog 2 arah, dan hal ini penting agar masyarakat itu bisa mendengar dan juga dipercaya. Dan teori terakhir itu adalah teori kepercayaan sosial. Dalam situasi yang sulit, orang itu cenderung percaya pada sumber yang kita anggap jujur, empatik, dan juga transparan. Maka, bagaimana pesan itu disampaikan, oleh siapa, dan dengan nada seperti apa itu sangat berpengaruh. Dan intinya,
Media sosial itu bisa menjadi ruang yang cukup strategis untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan publik, asal digunakan itu untuk cara yang manusiawi, terbuka, dan juga penuh empati. Terima kasih. Nama saya Siti Aulia Putri Rahab dengan NIM 22024078. Nah, saya akan menjelaskan tentang peran media sosial dalam membangun kepercayaan publik saat krisis. Yang pertama, penyebaran informasi. Media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi saat krisis, karena kemampuannya menyampaikan pesan secara cepat dan luas, namun juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks yang dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi krisis yang efektif dengan keterlibatan aktif pemerintah dan lembaga terkait dengan menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya. Penguatan literasi digital dalam membangun ketahanan terhadap disinformasi sehingga media sosial dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga keselamatan dan kepercayaan publik. Nah, yang kedua adalah kecepatan efisiensi. Media sosial menawarkan kecepatan dan efisiensi luar biasa dalam penyebaran informasi saat krisis, memungkinkan komunikasi real-time yang menyelamatkan nyawa, serta mempercepat respon pemerintah dan masyarakat. Dibandingkan media konvensional, media sosial memungkinkan penyampaian informasi dan komunikasi dua arah secara instan, hemat, dan luas jangkauannya. Dengan demikian, penggunaan media sosial secara optimal dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui respon cepat dan efisien pihak berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Antasya dengan NIM 2202474 dengan nomor absen 20. Baik, selanjutnya adalah keterlibatan publik. Media sosial memungkinkan organisasi atau pemerintah untuk berinteraksi secara langsung dengan publik, memberikan informasi secara cepat dan juga transparan. Kecepatan dan transparansi komunikasi ini sangat penting untuk membangun dan juga memulihkan kepercayaan publik selama krisis, tingkatkan keterlibatan dan juga kepercayaan publik. Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran informasi yang salah atau hoaks dan filter bubble yang dapat memperkuat bias dan juga polarisasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang cepat, kredibel, dan juga transparan sangat dibutuhkan untuk mengatasi risiko tersebut dan menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan publik. Baik, selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Media sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kebijakan publik dan krisis. Dengan adanya platform yang terbuka dan responsif, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan kebijakan ataupun program pemerintah. Secara ringkas, media sosial berperan sebagai alat strategis dalam membangun kepercayaan publik selama krisis melalui keterlibatan publik dan partisipasi masyarakat. Oke, baik, di materi selanjutnya akan saya presentasikan mengenai topik pengelolaan reputasi dalam membangun kepercayaan publik selama krisis melalui media sosial. Ada beberapa poin. Yang pertama, transparansi dan kecepatan informasi, di mana media sosial memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan memiliki keterbukaan termasuk dalam menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan hingga meningkatkan persepsi publik terhadap integritas lembaga. Dan poin kedua, konsistensi komunikasi, yang dimana pesan kontradiktif bisa merusak reputasi dan diperlukan koordinasi lintas platform agar informasi yang disampaikan tetap konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian di poin ketiga, responsif terhadap umpan balik, yang dimana tanggapan cepat dan empatik terhadap komentar, keluhan, atau misinformasi di media sosial menunjukkan kepedulian dan membantu menjaga reputasi. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai respon terhadap isu negatif di media sosial. Nah, ada beberapa respon, yaitu yang pertama, respon terhadap isu negatif di media sosial. 1. Media sosial sebagai alat penyampaian informasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi resmi dengan cepat. Banyak lembaga dan organisasi internasional menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook untuk memberikan update situasi, klarifikasi rumor, dan panduan mitigasi risiko. Poin kedua, mekanisme fact-checking dan kolaborasi, yang dimana platform media sosial kini bekerja sama dengan organisasi pemeriksa fakta dan menyediakan fitur pelaporan konten yang menyesatkan.
Tidak hanya itu, kolaborasi antara platform pemerintah dan masyarakat sipil membantu mengatasi disinformasi. Poin ketiga, media sosial sebagai ruang dialog dan empati, yang dimana sebagai saluran informasi media sosial juga menjadi ruang untuk dukungan sosial, berbagi pengalaman, dan mengorganisir bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Karlan Surpan dengan nomor absen 45. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan pengaruh. Jadi, media sosial telah menjadi instrumen yang sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan dan persepsi publik. Berikut dampak dan pengaruh peran media sosial dalam membangun kepercayaan publik selama masa krisis. 1. Penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara real time yang sangat penting dalam situasi krisis. Informasi yang cepat dan akurat dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan media sosial oleh pemerintah dan organisasi dapat meningkatkan transparan dan akuntabilitas. Ketika institusi secara aktif berkomunikasi melalui media sosial, mereka menunjukkan komitmen untuk memberikan informasi yang relevan dan menjawab pertanyaan publik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi tentang studi kasus. Jadi studi kasus yang kami angkat adalah tentang PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Jadi selama pandemi COVID-19, PT KAI atau Kereta Api Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan transportasi kereta api. Dengan adanya pembatasan sosial dan kekhawatiran masyarakat mengenai keselamatan, jumlah penumpang mengalami penurunan drastis. Dalam situasi ini, PT KAI memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi utama guna menangani krisis. Melalui platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, KAI secara aktif memberikan informasi terkini mengenai protokol kesehatan yang diterapkan seperti penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan di kereta api dan stasiun. Dengan menjawab pertanyaan secara langsung dan cepat, PT KAI berusaha mengurangi kecemasan masyarakat dan membangun kembali kepercayaan terhadap layanan mereka. Hasilnya, meskipun terjadi penurunan jumlah penumpang, PT KAI berhasil mempertahankan citra positif di mata publik. Masyarakat merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakan layanan kereta api setelah mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai langkah-langkah keselamatan yang telah diambil. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat berperan penting dalam mengelola komunikasi dan membangun kepercayaan publik selama masa krisis. Nah, kita sudah mendengar nih penjelasan mengenai materi yang kita bawakan. Saya dengan nomor urut 1 absen akan menarik kesimpulan. Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang krusial dalam manajemen krisis, terutama dalam membangun dan menumbuhkan kepercayaan publik. Dalam situasi krisis, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog, klarifikasi, dan transparansi kecepatan. Efisiensi, serta interaktivitas media sosial memberikan peluang bagi institusi dan organisasi untuk menunjukkan akuntabilitas dan kepedulian secara langsung kepada masyarakat. Penggunaan media sosial yang strategis bertanggung jawab seperti yang dicontohkan oleh PT Kereta Api Indonesia selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa informasi yang cepat, konsisten, dan empatik dapat membantu membangun reputasi positif dan menumbuhkan kepercayaan di tengah krisis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi krisis seperti keterbukaan, konsistensi, dan partisipasi publik, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meredam kepanikan, mendorong partisipasi kolektif, serta memperkuat hubungan antar institusi dan masyarakat di tengah kondisi penuh ketidakpastian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.